Selamat bertemu kembali anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai cabang-cabang antropologi. Kemarin kita sudah membahas paradigma antropologi ya. Sekarang kita lanjutkan dengan cabang-cabang antropologi. Ada prehistori, somatologi, paleoantropologi, etnolinguistik dan sebagainya. Kita akan membahas satu persatu. Ya, cabang yang pertama yaitu paleontologi, paleoantropologi, ada juga yang menulis paleontologi ya. Nah, paleontologi atau paleoantropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu paleon yang artinya tua dan logos yang artinya ilmu. Jadi paleoantropologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masa lalu. Maksudnya masa lalu itu apa? Masa lalu yaitu berkaitan dengan asal-usul serta perkembangan manusia secara biologis, ya. Biologis itu fisik, ya. Kemudian yang kedua adalah somatologi. Nah, somatologi ini juga merupakan bagian dari antropologi fisik, masih mempelajari fisik manusia, baik fisik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, fisik manusia dibedakan menjadi dua, yaitu fisik yang terlihat atau fenotip seperti warna kulit, indeks tengkorak, ya, ada bentuk tengkorak itu bentuknya bermacam-macam ya. Kemudian bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, bentuk tubuh dan sebagainya. Ini yang disebut ciri fenotip. Yang kedua yaitu ciri genotip, yaitu ciri yang tidak terlihat, misalnya gen dan golongan darah. Yaitu tadi paleoantropologi dan somatologi, ini yang antropologi fisik. Kemudian ada juga antropologi budaya, ini memfokuskan pada hasil kegiatan manusia atau kebudayaan. Nah, ini dibedakan menjadi tiga, yaitu prehistori. Ini mempelajari kebudayaan sebelum manusia mengenal tulisan. Kemudian etnolinguistik, ini cabang antropologi budaya, tapi lebih mengkhususkan pada keragaman bahasa. Ya. Kemudian etnologi, nah etnologi ini sudah dibahas di awal waktu Bu Reni menjelaskan mengenai fase-fase antropologi ya. Kalau etnologi ini lebih menekankan pada aneka ragam kebudayaan yang ada di muka bumi. Ada juga etnopsikologi. Nah, etnopsikologi ini muncul pada waktu ingin mempelajari kepribadian manusia. Karena bagaimanapun juga kepribadian manusia itu akan mempengaruhi kebudayaan yang diciptakan. Entah itu adat istiadatnya, bahasanya, pola perilakunya, dan sebagainya. Oke. Nah, selain itu ada juga cabang-cabang antropologi atau antropologi spesialisasi. Misalnya antropologi kesehatan, ini khusus mempelajari mengenai kesehatan manusia dalam kaitannya dengan penyakit. Ada juga antropologi ekonomi, ini berkaitan dengan usaha pemenuhan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada lagi antropologi perkotaan, ini mempelajari bagaimana kebudayaan orang kota yang tentunya beda dengan kebudayaan desa dan kebudayaan masyarakat yang masih primitif. Ada antropologi kependudukan, ini mempelajari mengenai kehidupan manusia khususnya berkaitan dengan penduduk. Mengapa ada laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi, mengapa ada tinggi tingkat kematian ya. Kemudian antropologi pendidikan, ini berkaitan untuk menganalisis budaya-budaya yang dimiliki masyarakat. Ada antropologi hukum, ini mempelajari aneka macam sanksi. Misalnya sanksi yang berlaku pada masyarakat primitif, desa dan kota itu cenderung berbeda-beda sesuai dengan adat yang berlaku. Ada antropologi sosial, nah ini yang paling dekat hubungannya dengan sosiologi, ya, mempelajari pola kehidupan sehari-hari. Ada juga antropologi forensik. Nah, kalau antropologi forensik ini sering dipakai di dunia kedokteran ya, yaitu sering juga disebut dengan biologi atau ilmu osteologi, odontologi ya. Ini di dunia kedokteran sering sekali dipakai ya.
Ada juga antropologi pembangunan. Nah, ini antropologi yang mempelajari mengenai pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasilnya. Ada juga antropologi terapan. Ini antropologi yang digunakan untuk mencari solusi atau masalah-masalah praktis di dalam kehidupan. Oke, anak-anak. Jadi diingat ya, antropologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fisik, yang fisik ada dua, yaitu paleoantropologi dan somatologi. Kemudian yang budaya tadi sudah dibahas ya, ada prehistory, ada etnolinguistik, dan ada etnologi. Ditambah lagi ada antropologi spesialisasi. Ini berkembang setelah manusia semakin modern. Oke, penjelasan Bu Reni semoga bisa dipahami, tetap semangat belajar. Terima kasih.